Asal-usul nama kota Pontianak. Sejarah kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak juga dikenal sebagai kota Khatulistiwa. Disebut kota Khatulistiwa sebab bagian utara kota Pontianak, atau lebih tepatnya daerah Siantan, dilalui garis lintang Khatulistiwa. Bahkan di daerah Siantan terdapat Tugu Khatulistiwa sebagai tonggak garis ekuator yang dibangun pada tahun 1928 oleh ahli geografi Belanda. Setiap 2 tahun sekali terdapat fenomena unik di mana matahari tepat berada di atas kepala, sehingga Tugu Khatulistiwa dan benda di sekelilingnya tak memiliki bayangan. Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada 23 Oktober 1771. Berawal dari perjalanan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka lahan hutan di persimpangan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar untuk dijadikan tempat kekuasaan beliau. Berdirinya Masjid Jami, kini Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Kadaria yang berada di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, mengukuhkan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak pada tahun 1778. Menurut sejarawan Belanda F.J. Vaart dalam bukunya Burnus Wester Afdeling, yang isinya sedikit berbeda dengan cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Ditulis dalam bukunya, Belanda memasuki kota Pontianak tahun 1773 dari Batavia. Disebutkan bahwa Syarif Abdurrahman Al-Qadri merupakan anak dari Al-Habib Husin yang meninggalkan kerajaan untuk merantau. Dalam perjalanannya, Syarif Abdurrahman Al-Qadri menetap di Banjarmasin dan menikah dengan adik Sultan Banjar, Sunan Nata Alam, dan berhasil dilantik sebagai seorang pangeran, menjalankan tugasnya sebagai pangeran. Syarif Abdurrahman berhasil dalam perniagaan dan mengumpulkan cukup uang untuk modal mempersenjatai kapal miliknya yang digunakan untuk melawan penjajahan Belanda. Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif berhasil membajak kapal Belanda, juga kapal Inggris dan Perancis. Dari hasil pembajakan kapal para penjajah inilah Syarif Abdurrahman berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah banyak yang akan digunakan beliau untuk membangun pemukiman di percabangan Sungai Kapuas, yang kini daerah ini dinamakan Pontianak. Asal-usul nama Pontianak ada beberapa versi. Versi yang pertama yaitu nama hantu. Banyak cerita menganggap bahwa nama Pontianak berasal dari nama hantu perempuan kuntilanak. Diceritakan bahwa ketika Syarif Abdurrahman bersama rombongan untuk menyisir hutan agar dapat dijadikan tempat pemukiman, para rombongan diganggu makhluk astral dari arah hutan. Berada di delta pertemuan Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas Besar, dan Sungai Landak, para rombongan diganggu oleh suara jeritan dan tangisan mengerikan yang datangnya dari arah tengah hutan, yang diduga berasal dari makhluk astral kuntilanak. Banyak anggota rombongan yang merasa ketakutan ingin segera menyelesaikan pekerjaan, kemudian pulang. Karena gangguan yang dialami oleh para rombongan, Syarif Abdurrahman merasa bahwa suara-suara itu sangat mengganggu rombongannya dan menghambat pekerjaan. Dengan inisiatifnya, Syarif Abdurrahman membawa meriam ke hutan dan menembak meriam tersebut ke arah sumber suara.
Dan benar saja, suara-suara mengerikan tersebut berangsur-angsur menghilang, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dan para rombongan menjadi merasa tenang. Namun ada yang mengatakan bahwa suara mengerikan tersebut berasal dari kumpulan perompak yang bersembunyi di dalam hutan, agar tidak diketahui oleh siapapun, sebab daerah tersebut masih tertutup rimbunnya hutan sehingga akan merasa aman bagi mereka. Versi yang kedua, kota Pontianak merupakan suku Melayu, yang diceritakan bahwa kota Pontianak berasal dari ayunan anak yang berada di sekitar Masjid Jami, yang biasa digunakan oleh anak-anak yang keluarganya bekerja. Versi ketiga, pohon punti. Pohon punti atau pohon ponti berarti pohon-pohon yang tinggi. Pada zaman itu, Pulau Kalimantan dikenal sebagai kepulauan yang memiliki pohon-pohon tinggi yang besar. Penyebutan pohon ponti ini terbukti dari isi surat antara Husain bin Abdul Rahman Al-Aidrus kepada Syarif Yusuf Al-Qadri. Versi keempat berawal dari posisi kota Pontianak yang strategis sebagai pontian atau pemberhentian atau tempat singgah. Banyak pelaut ataupun pedagang yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat singgah sementara. Di Malaysia juga terdapat tempat bernama Pontian yang digunakan untuk tempat singgah sementara atau tempat pemberhentian. Versi kelima yaitu Kuntian. Kuntian merupakan pelafalan bahasa Mandarin yang berarti tempat pemberhentian. Logat masyarakat Tionghoa biasanya memberikan penambahan lafal di akhir kalimat atau kata, namun tidak mengurangi atau menambah arti dari kalimat yang sebenarnya. Sehingga dalam pelafalan Kuntian menjadi Kuntian, dan sebagian besar orang tua Tionghoa di Pontianak masih menggunakan Kuntian untuk menyebut Pontianak. Versi keenam yaitu pintu anak. Pintu anak yang dimaksud ialah dua anak sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak, di mana lokasi pertama pemukiman di Pontianak berada di delta Sungai Kapuas besar, Sungai Kapuas kecil, dan Sungai Landak. Keunikan dari kota Pontianak sendiri, banyak penjelasan mengenai sejarah kota Pontianak, mulai dari mitos, cerita rakyat hingga ilmiah. Namun apapun ceritanya, tetap saja kota Pontianak menarik untuk dibahas. Banyak keunikan yang dimiliki oleh kota Pontianak, yaitu seperti berikut. Kota Pontianak dijuluki sebagai kota Khatulistiwa. Terdapat pada garis lintang 0 derajat bertepatan dengan garis Khatulistiwa, membuat iklim di kota Pontianak memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi pada bulan Mei hingga September. Cuaca yang menguntungkan ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun alam. Seperti curah hujan yang tinggi dapat membuat pepohonan di hutan semakin subur. Sedangkan di mata masyarakat dapat membantu pertanian dan perkebunan mereka. Kedua, kota Pontianak adalah penghasil lidah buaya raksasa. Siapa yang tak tahu tanaman lidah buaya? Sering kita lihat lidah buaya pada kemasan produk kecantikan seperti sampo atau lulur mandi. Namun tahukah kalian bahwa terdapat lidah buaya raksasa yang dihasilkan oleh kota Pontianak? Seperti namanya, lidah buaya raksasa memiliki ukuran yang sangat besar daripada umumnya. Lidah buaya raksasa ini biasanya digunakan untuk membuat jeli, puding, keripik, dan lain-lain oleh masyarakat sekitar, guna menaikkan harga jual.
Lidah buaya raksasa ini sendiri diperdagangkan ke luar pulau. Ketiga yaitu monumen kulminasi matahari. Kulminasi merupakan fenomena alam berkaitan dengan matahari, di mana matahari berada di atas kepala kita dan membuat bayang-bayang menghilang. Hal seperti ini hanya ada di kota Pontianak yang dilalui garis khatulistiwa. Yang keempat, dilalui Sungai Kapuas. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Kalimantan, bahkan di Indonesia. Sungai Kapuas menjadi sangat penting bagi penduduk sekitar, di mana masih banyak yang menggunakan sungai sebagai tempat melakukan kegiatan sehari-hari, serta di bagian hulu sungai dipergunakan sebagai jalur perdagangan. Keunikan yang kelima yaitu adanya Festival Meriam Karbit. Melihat sejarah bahwa Syarif Abdurrahman mengusir gangguan makhluk astral menggunakan meriam ketika akan membuka lahan untuk pemukiman, masyarakat Pontianak melakukan sebuah festival meriam yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadan. Meriam yang digunakan sangat aman dan mudah dicari, hanya menggunakan sebilah bambu, karbit, dan api. Yang keenam, Pontianak juga disebut kota bersinar. Letak Pontianak yang dilalui garis matahari atau garis khatulistiwa membuat cuaca di siang hari sangat panas daripada kota lain di Indonesia. Bahkan di malam hari masih terdapat pantulan cahaya matahari hingga membuat langit berwarna kemerahan. Itulah sejarah dari asal mula kota Pontianak dan keunikan dari kota Pontianak. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita selanjutnya. Semangat berkarya.